Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noviatul Salsabila dari Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi inflasi dan pengangguran. Yang pertama yaitu inflasi. Inflasi secara umum adalah turunnya nilai mata uang terhadap suatu barang dan jasa, yang mana naiknya harga barang berlangsung terus-menerus dan menyebabkan inflasi mengalami kenaikan. Di dalam inflasi terhadap dua teori, yaitu teori inflasi konvensional dan teori inflasi Islam. Teori inflasi konvensional, di sini para ekonomi modern mengemukakan bahwa inflasi adalah kenaikan yang menyeluruh dari jumlah uang yang harus dibayarkan terhadap barang atau komoditas dan jasa. Jenis-jenis inflasi terbagi menjadi beberapa macam berdasarkan asal, sebab, dan tingkat keparahannya. Yang pertama berdasarkan sebab. Yang pertama yaitu demand pull inflation. Ini bermula dari kenaikan penerimaan total sedangkan produksi telah berada dalam keadaan kesempatan kerja penuh. Yang kedua yaitu cost push inflation. Ini berbeda dengan demand pull inflation karena cost push inflation ditandai dengan kenaikan harga serta tujuan produksi jadi inflasi dengan resi. Yang ketiga yaitu mix inflation. Dalam prakteknya jarang sekali dijumpai inflasi dalam bentuk murni. Inflasi yang terjadi berbagai negara di dunia ini pada umumnya adalah inflasi campuran dan kedua macam inflasi tersebut. Yaitu yang kedua berdasarkan asal, yaitu domestic inflation. Inflasi ini berasal dari dalam negeri yang disebabkan oleh ekonomi yang terjadi di dalam negeri. Yang kedua, import inflation. Inflasi ini berasal dari luar negeri yang disebabkan oleh kenaikan barang-barang impor. Yang ketiga, menurut tingkat keparahan dibagi menjadi tiga, yaitu inflasi ringan. Inflasi yang tingkatnya masih di bawah 10% dalam satuannya atau satu tahun. Yang kedua yaitu inflasi sedang, yaitu inflasi yang tingkatnya masih di antara 10% sampai 30% dalam satu tahunnya. Yang ketiga, inflasi berat, yaitu inflasi yang tingkatannya 30% sampai 100%. Dari inflasi Islam, menurut Al-Maksir, suatu fenomena alam yang menimpa manusia di seluruh dunia. Inflasi ini terjadi ketika harga-harga secara umum mengalami kenaikan dan berlangsung secara teknis terus-menerus dan menyebabkan persediaan barang dan jasa mengalami kelangkaan. Jika konsumen sangat membutuhkannya, maka harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk sejumlah barang dan jasa. Di dalam teori inflasi Islam, ada dua faktor yang menyebabkan inflasi, yaitu faktor alamiah dan faktor kesalahan manusia. Yang pertama, inflasi alamiah. Sesuai dengan namanya, inflasi ini disebabkan oleh faktor alam yang tidak bisa dihindari oleh umat manusia. Contohnya seperti bencana alam. Yang kedua yaitu inflasi karena kesalahan manusia. Al-Makrizi menyatakan bahwa inflasi dapat terjadi karena kesalahan manusia. Kesalahan yang dapat menyebabkan perekonomian di suatu negara tersebut menurun. Contohnya dari inflasi ini karena kesalahan manusia adalah korupsi administrasi yang buruk dan lain-lain. Yang kedua yaitu pengangguran. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, dalam indikator ketenagakerjaan, pengangguran adalah seseorang yang sudah tergolong dalam kategori angkatan kerja namun belum memiliki pekerjaan, yaitu mempunyai jenis-jenis pengangguran. Yang pertama, pengangguran friksional. Pengangguran yang terjadi karena kesulitan dalam mempertemukan pencarian pekerjaan dan lowongan kerja yang ada. Yang kedua,
pengangguran struktural. Pengangguran ini terjadi karena adanya problem dalam struktur perekonomian. Yang ketiga yaitu pengangguran konjungtur, atau pengangguran ini terjadi karena kelebihan pengangguran. Di sini saya sudah memiliki beberapa data mengenai tingkat inflasi dan pengangguran di Kota Malang. Bisa dilihat di tabel berikut ini. Nah, bisa dilihat di dalam tabel tersebut mengenai tingkat inflasi. Di dalamnya ada beberapa tahun. Sekarang saya akan membahas dalam 6 tahun terakhir. Jadi, saya akan memulai dari tahun 2014. Bisa dilihat dari tabel di atas, pada tahun 2014, inflasi di Kota Malang menunjukkan angka 8,14%. Pada tahun 2015, kita bisa lihat inflasi di Kota Malang mengalami penurunan, yaitu 3,32%. Tahun 2015 ini mengalami penurunan yang banyak. Pada tahun 2016, di Kota Malang masih mengalami penurunan, yaitu 2,62%. Berarti dalam tahun 2017 ini mengalami kenaikan, hampir setengah dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2018, inflasi ini mengalami penurunan, yaitu 2,98%. Dan pada tahun 2019, inflasi mengalami penurunan juga, yaitu 1,93%. Dari data yang saya miliki ini, kita dapat menyimpulkan bahwa inflasi di Kota Malang mengalami naik turun yang bervariatif. Naik turunnya inflasi ini dikarenakan naik turunnya harga barang dan jasa. Inflasi di Kota Malang ini termasuk inflasi ringan karena dari data yang saya miliki menunjukkan angka kurang dari 10%. Data selanjutnya adalah mengenai tingkat pengangguran. Di Kota Malang bisa dilihat di dalam tabel ini tingkat pengangguran di Kota Malang dalam 3 tahun berturut-turut pada tahun 2016. Tingkat pengangguran di Kota Malang tidak menunjukkan angka pengangguran. Pada tahun 2017, tingkat pengangguran di Kota Malang menunjukkan angka 7,22%. Jadi pada tahun 2018 tingkat pengangguran di Kota Malang menunjukkan angka 6,79%. Dari data yang saya miliki, tingkat pengangguran di Kota Malang dalam 3 tahun berturut-turut mengalami penurunan. Nah, kita bisa menyimpulkan bahwa pengangguran di Kota Malang mengalami penurunan yang sangat baik. Dan ini bisa dilihat dari kurva tingkat inflasi dan tingkat pengangguran. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan tentang materi inflasi dan pengangguran. Apabila kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.